setelah memilih menu ini, akan dihadapkan untuk langkah 1 itu kan melengkapi biodata tadi. Ini yang saya sebut tadi, data dasar dari Dapodik. Diambil dari data yang diisikan oleh sekolah. Ya, kemudian di bagian di situ, ini yang tambahan. Tadi kan yang pada dasarnya tidak bisa diedit langsung. Kecuali tiga jenis data ini yang harus melalui pusat UTBK. Yang ini harus ditambahkan karena belum ada pada saat melakukan registrasi akun. Nama ayah atau wali, nama ibu, lalu ada pendidikan ayah, pendidikan ibu, pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, penghasilan ayah, penghasilan ibu, jumlah kakak, jumlah adik. Bagian ketiga dari melengkapi biodata itu adalah kebutuhan khusus. Lalu simpan, ya bisa selanjutnya. Jadi kalau belum simpan nggak akan bisa selanjutnya, untuk itu mati. Itu selanjutnya diharuskan masih dalam konteks satu itu kan melengkapi biodata. Ini sudah nggak bisa dirubah. Ini contoh siswa dummy. Kalau nanti Anda ini akan tertulis nama Anda, tanggal lahir Anda, NISN siswa, NPSN siswa. Kalau dia ini oleh karena case study 1 ini adalah untuk mereka yang tidak punya nomor pendaftaran kuliah, ini tertulis tidak terdaftar. Kalau kita sudah tahu SMA-nya dari mana, begitu kita tahu klaster SMA, begitu dia SMA, maka di sini sebenarnya ada pilihan. Nah, jadi setelah itu adalah simpan sekali lagi sebelum sistem nggak bisa lanjut. Kalau masih ragu yang sebelumnya masih bisa ke sebelumnya. Nah, kalau sudah simpan, ya lalu ditayangkan. Yang ditayangkan adalah semua yang telah diisi pada saat telah klik simpan. Lengkap seperti tadi ya kan, termasuk identitas orang tua, SMA tadi, termasuk tadi memilih SMA-nya IPA. Nah, kebutuhan khususnya yang dipilih apa? Di sini skenario-nya tidak ada disabilitas. Terakhir, perhatikan dengan baik, ini konfirmasi. Ini mengandung aspek legalitas. Nah, kalau sudah ya kan ada simpan permanen, kan bisa selanjutnya sudah tidak bisa dirubah. Nah, pada saat mau ini sudah harus memilih pusat UTBK. Ini dicontohkan memilih pusat UTBK di ITS. Baik, jadi setelah selanjutnya sudah memilih kan, ini rangkumannya tadi. Ingat, setelah disimpan tidak bisa diapa-apakan. Ya, proses pendaftaran, ya, tapi sudah disimpan. Kalau misalnya ingin melihat ke halaman berikutnya ke sebelumnya, silahkan melihat, tapi sudah tidak bisa dirubah. Katakanlah sambil menunggu untuk mendapatkan slip pembayaran. Kalau ini sudah diproses, keluarlah slip pembayaran biaya UTBK seperti ini. Ini ada kode pembayaran. Jelas ya, pembayaran harus dilakukan sebelum tanggal ini. Ini sudah dibuat sebelumnya ya, 2 kali 24 jam. Perhatikan ya. Berikutnya ini adalah konfirmasi simpan permanen kaitan dengan pemilihan prodi tadi. Jadi kalau ragu dengan ini masih bisa ke sebelumnya. Tapi kalau sudah, ini disebut dengan disclaimer, sangkalan. Ya, kalau sudah simpan permanen tidak bisa apa-apa. Itu akhirnya keluarlah ini. Itulah siklus keseluruhan lengkap. Nah, yang berikutnya hanya saya potongan aja ya kan. Ini skenario 2, ini adalah peserta memiliki nomor pendaftaran tip kuliah, tapi tidak memiliki disabilitas. Tapi pada saat mendaftar program studi juga tidak ada portofolio, tapi ini adalah tip kuliah, hanya untuk menunjukkan perbedaannya di mana. Ini perbedaannya. Kalau tadi ditulis tidak terdaftar, ini sekarang terdaftar. Ya, ini nggak bisa dibohongin. Sekali lagi, kita punya sistem yang sudah host dengan Kemdikbud. Data ini seperti tadi, ya, saya ulangi penjelasan. Sekali lagi yang penting ini. Ya. Nah, kemudian berikutnya pada saat memilih pusat UTBK, diberitahu lagi di sini ya kan, ini terdaftar, Anda terdaftar sebagai pemegang tip kuliah, sehingga tidak perlu membayar biaya UTBK. Nanti yang bersangkutan langsung memilih prodi dan seterusnya, sama dengan tadi, sampai menyimpan atau mencetak kartu. Di kartu itu ada identitas, bahwa ini penanda bahwa yang bersangkutan adalah pemegang nomor pendaftaran tip kuliah. Terakhir adalah yang mewajibkan untuk unggah portofolio. Jadi tadi yang bersangkutan itu adalah memilih 2 program studi, yaitu di ISI Surakarta dan ISBI Aceh, yang dua-duanya
mengharuskan mengunggah portofolio seperti itu. Pastikan, jangan sampai Anda salah memilih program studi. Lalu simpan, Anda bisa ke selanjutnya. Ini adalah tayangan kaitan dengan apa yang harus dilengkapi kaitan dengan portofolio. Ini ada dua ya. Sesuai dengan ini sudah ada ketentuan kalau saya memilih pendalangan, saya memilih apa, itu apa yang harus diunggah sudah ada ketentuan. Lihat di laman LTMPT. Ya, termasuk juga di situ selain mengunggah ada portofolio yang harus diisi. Tipe dokumennya itu adalah PPT seperti ini harus. Dan template-nya itu bisa di-download ya. Akhirnya kalau dia sudah mengisi, di sini dia diminta untuk mengunggah, silakan unggah, pilih filenya di laptop Anda atau sudah disiapkan di handphone silakan. Ya. Dan kalau sudah maka akan di sini sekarang menjadi sudah diunggah. Bisa dicek, perhatikan dengan baik ukuran filenya, cocokkan dengan yang ada di laptop atau di HP. Kalau misalnya jauh berkurang dari ini berarti ada kesalahan. Sehingga mungkin harus mengulang karena ini masih bisa untuk melakukan perubahan karena belum simpan permanen.